Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi terhadap Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf yang menguatkan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menetapkan hukuman yang sama kepada para tervonis ini. Dan kita masih berbicara dengan pengacara dari keluarga korban, Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas, dan juga ada ahli hukum pidana dari Mas Heri Firmansyah yang bergabung bersama kita dari Tarumanegara. Bang Martin, sebenarnya dari keluarga sendiri apakah masih mengharapkan ada pernyataan dari Ferdy Sambo yang mungkin keluar di tahapan-tahapan hukum yang banding ataupun kasasi nanti? Apakah masih menginginkan pengakuan atas peristiwanya? Apakah masih menunggu permintaan maaf yang kemarin sudah disampaikan tapi dikatakan tampaknya tidak sepenuhnya karena masih ada alasan-alasan yang menyertai permintaan maaf tersebut, tidak hanya sepenuhnya meminta maaf gitu. Apakah masih menunggu hal ini, Bang Martin? Bang Martin, maaf suaranya belum terdengar. Jadi saya jelaskan dulu sedikit begini. Kalau permintaan maaf itu kan harus didasarkan dengan pengakuan. Ya. Nah, dalam kasus ini ya, permintaan maaf itu tidak didasarkan dengan pengakuan. Karena apa? Ferdy Sambo hanya menganggap bahwa Richard menembak ya karena salah tafsir. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada niatan membunuh gitu ya. Iya, lalu yang kedua, Ferdy Sambo tidak mengakui bahwa dia juga ikut menembak. Lalu yang berikutnya, dia tetap memfitnah almarhum ya, bersama istrinya dan juga para ajudannya yang lain, dan juga oknum-oknum orang-orang tertentu, bahwa Joshua itu katanya memperkosa. Ya. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Lalu difitnah lagi sebagai pribadi yang berkepribadian ganda. Nah, ini tidak mencerminkan permintaan maaf ataupun mengakui kesalahan yang tulus. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya banding dan kasasi ini selesai ya apabila satu hal aja dimasukkan, akui aja kesalahannya. Ya. Karena memang ini kalau kita melihat peristiwa dan juga pembelaan dari Ferdy Sambo ini secara runut, kelihatan kok di mana falasinya, kelihatan kok di mana penyesatannya. Karena dalam beberapa pembelaan sebenarnya Pak Ferdy Sambo itu sudah mengakui perbuatannya, tapi dalam kesimpulannya dibuat sumair. Nah, yang berikutnya tadi mengenai keluarga korban, apakah masih menanti-nanti atau mengharapkan dari para terdakwa ini untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf? Sayangnya setelah dari proses penyidikan dan juga pra penuntutan dan juga vonis kemarin, dan sampai saat ini ya, setelah diminta untuk mengakui kesalahannya, keluarga tidak pernah lagi bertanya kepada saya untuk mengharapkan permintaan maaf daripada mereka. Nah, namun ya, esensinya bukan itu, Bung Timothy. Ini esensinya adalah hukum dan keadilan. Yang menilai itu di dalam persidangan bukan keluarga korban. Ya. Tetap akan ada kualitas dan juga akan ada penghargaannya apabila terdakwa mengakui kesalahannya. Makanya saya bilang, ini bukan tergantung kepada keluarga korban. Nah, tapi apabila memang dalam waktu dekat atau sampai dengan sebelum putusan nanti ternyata ada hal yang baru lalu disampaikan secara terbuka, ya mungkin saja secara kemanusiaan ya keluarga korban akan mempertimbangkan yang disampaikan dengan syarat ya, dengan persyaratan harus benar-benar sesuai fakta yang terjadi, tanpa ada tading aling-aling, tanpa ada hal yang ditutupi lagi gitu. Demikian, terima kasih. Jadi keluarga sendiri sudah setelah diputuskan divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya sudah selesai di situlah begitu Bang Martin ya. Kalau dibilang menunggu-nunggu permintaan maaf terutama pengakuan juga sudah tidak terlalu bisa berharap ke sana gitu ya Bang Martin ya. Betul. Karena sudah lewat momennya Bung Timothy, tapi kembali lagi saya yakin ya selama kita masih bernapas, selagi orang yang diharapkan itu juga masih bernapas, tidak ada yang terlambat. Demikian. Oke. Baik, jadi keluarga saat ini bisa dikatakan dalam
posisi menerima kenyataan, menerima kejadian ini dan menerima proses hukum yang sudah berlangsung. Mas Heri, kalau memang ada pengakuan, kita tahu bahwa sampai ke proses pengadilan tinggi pun sebenarnya kan kita tahu apa yang dituduhkan kepada Sambo, apa yang dianggap terbukti di pengadilan, itu sudah menyatakan bahwa Sambo ini memang bersalah, memang ada keterlibatan secara langsung begitu, bahkan menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Tapi pengakuannya seperti digambarkan Bang Martin tadi, sebenarnya kalau mengakui ya tidak gitu. Yang mengakui ini pengadilannya, orangnya sendiri belum mengakui hal tersebut gitu. Kalau ada pengakuan itu, apakah Anda percaya juga seperti kata Bang Martin tadi, ini akan bisa mempengaruhi di mata hukumnya? Berpengaruhkah hal tersebut, Mas Heri? Ya, betul. Secara umum begini Mas Timothy, bahwa pengadilan itu meminta ke ruang keterbukaan dan kejujuran. Maka sesungguhnya ketika seorang melakukan kejujuran dalam proses hukum yang berjalan, itu tentunya kan akan berjalan reward and punishment ya, sesuatu yang kalau dia melakukan maka akan diberikan haknya dia. Ini kan beban hukumnya adalah berkata jujur, maka hak hukumnya mendapatkan keringanan hukuman. Saya rasa dalam konstruksi hukum manapun di dunia ini, hal itu adalah hal yang sebagai prinsip dipegang teguh ya. Tinggal kembali kepada orang yang bersangkutan kan, apakah dia memilih jalan itu atau tidak. Nah, tentunya ini berkaitan juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pak Sambo misalnya, berikan arahan seperti apa, langkah-langkah seperti apa, itu juga kadang berpengaruh, Mas Timothy, menurut saya ya secara pribadi ya. Karena ya orang yang dalam keadaan kalut, ibaratnya keadaan ya akan tenggelam misalnya, maka dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup kan, untuk mencapai hal itu. Nah, itu yang harus dirasionalitaskan, itu yang harus dilogikakan bahwa kalau Anda melakukan ini, maka dampaknya ini, akibatnya ini. Nah, itu kan tugas dari orang yang mendampingi secara hukum ya, bukan berarti mengatakan ya sudah kita lakukan sesuai dengan misalnya skenario kita saja. Karena tentunya skenario yang dibangun pun tidak mungkin hanya dari perspektif sendiri kan, akan dengan perspektif yang lain yang melihat dari konteks yang berbeda, sehingga akan bertemu pada satu titik nanti apakah yang benar itu adalah yang disampaikan atau malah yang berseberangan tadi. Nah, saya rasa itu hal yang harus disampaikan secara jelas, tegas, dan kejujuran ya sekali lagi ya. Karena ruang kejujuran itu adalah ruang yang memang dibutuhkan dalam persidangan. Tapi walaupun sebenarnya dalam banyak perkara, kalaupun seseorang terdakwa sudah mengakui perbuatannya, harusnya tetap dibuktikan ya. Karena dia menutupi misalnya hal-hal lain yang sebenarnya secara kebenaran material menjadi esensinya menjadi hilang. Ini karena sudah berjalan di tingkat banding dan sudah akan berjalan ke kasasi, ya kejujuran itu yang menurut saya akan menyelamatkan dan akan memudahkan proses ke depannya, Mas Timothy. Oke. Dan ini bisa berpengaruh di mata hukum. Baik, kita sebenarnya sudah hampir tiba di ujung dari segmen 2 pembicaraan ini. Bang Martin dan juga Mas Heri, kami baru bisa mendapatkan Pak Herman Umar nih, baru bergabung bersama kami. Mungkin waktunya akan kita berikan kepada Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih Pak Herman. Selamat pagi Bang Herman. Ya, pagi. Terima kasih sempat menyempatkan diri bersama kami Pak Herman. Pak Herman, Pak Herman, terdengar suara saya dengan jelas? Ya, terdengar. Oke. Pak Herman, upaya di PT ini sudah kita dapatkan, kita ketahui bagaimana putusannya. Apakah pasti akan langsung berlanjut ke kasasi, Pak Herman? Oh, udah pasti. Siapa yang mau dari segi kami, ya apa yang saya barusan dengar dari Saudara Heri kan, bahwa kami yang fakta persidangan itu kami justru merasakan juga banyak fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Apa itu? Baik ahli pidana maupun kesaksian dari lie detector itu kan bukti. Jadi kalau masih dikait-kaitkan Magelang, seolah-olah ada alasan bagi saudara Ricky Rizal, padahal itu tidak ada itikat baiknya menyelamatkan sesuatu hal yang diskresi seorang polisi boleh. Kemudian seolah masih mengawal. Jadi asumsi menyatakan, hakim menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal memang menolak, tetapi menginginkan kematian sesuatu yang dianggap sesat. Sampai kapanpun itu akan jadi penerapan hukum itu sekarang kami anggap di Mahkamah Agung kami memperjuangkan
penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tidak tepat juga benar maupun baik di PN maupun di kasasi. Kami sudah menyatakan sudah fakta kalau tahu ada hal-hal yang didebat oleh sesuatu hal yang misalnya tekanan dari majelis hakim yang dianggap seolah berbohong, kemudian berbagai cara juga menyelamatkan diri bahwa ada fakta yang benar juga jangan berbelit-belit dong. Nah, oke, dari segi itu, tapi bagaimanapun kami menganggap peradilan ini penerapan hukum dari PN maupun di PT itu adalah tidak tepat, oleh karenanya kami tetap akan berjuang untuk melakukan kasasi. Bahwa putusan di pengadilan tinggi ini menguatkan gitu putusan di pengadilan negeri. Tidakkah ada resiko juga pada saat mengajukan ke kasasi? Risiko apa, Pak? Bisa saja ditambahkan hukumannya, justru kan tidak lantas hanya meringankan pilihannya. Silahkan, itu hak Nur. Tapi kita juga keluarga ini akan berdoakan kezaliman itu, siapapun baik hakim juga akan meninggal, berdoa supaya akibatnya. Karena bagaimanapun itu yang dirasakan oleh terdakwa. Tidak sesuai apa yang diputuskan dengan apa yang jadi Sambo si Ricky memanggil Richard bukan dalam rangka menginginkan kematian itu, tetapi dia dalam rangka juga berjuang, kan ada klarifikasi katakan. Belum ada klarifikasi tahu udah ada kejadian. Jadi banyak hal-hal yang dua saksi bukti ahli, misalnya saksi keterangan lie detector, misalnya ada kecurigaan penyidik bahwa itu mengetahui Sambo menembak Joshua. Memang nggak masuk akal. Dia ada di situ, tapi dia terkejut, dia ada berbalik arah, ada mata dia berbalik arah, dia nggak melihat lagi Sambo. Itu kan selalu menjadi seolah-olah si Ricky berbohong atau menutup, padahal saksi ahli direktur menyatakan diuji gitu kan dengan cara ilmiah. Itu benar, itu juri yang menyatakan, tapi udahlah, itu perbedaan yang tidak ditafsirkan atau tidak diambil oleh majelis, atau silakan pilihannya. Oke. Nah, itulah perdebatan di antara kita, baik majelis maupun penasihat. Pak Herman, apakah akan ada yang berbeda dalam memori masuk ke kasasi dibandingkan dengan memori banding ke pengadilan tinggi nanti? Ya udah, tapi yang jelas kita tidak bicara judek faksi lagi. Kita bicara masalah penerapan hukum dalam hakim menafsirkan atau membuat pertimbangan pembuktian itu yang tidak tepat, yang tidak benar. Itu perdebatan yang di sana, dan kalau majelis hakim agung pendapat bisa aja dibatalkan, bisa aja memang bisa juga diperkuat. Itu pilihannya kalau kita upaya hukum kan, Pak. Bisa menguatkan putusan PT yang menguatkan PS, bisa juga berubah dan tidak pernah ada. Oke, mungkin Mas Heri Anda bisa memberikan tadi yang dikatakan oleh Pak Herman kepada kami yang awam. Tadi Pak Herman sempat menyebutkan mengenai bahwa tidak fokus kepada judeks fakti lagi. Fokusnya seperti apa di kasasi ini yang bisa kita pahami, Mas Heri? Tentunya akan mengacu pada ketentuan pasal 253 KUHP ya, Mas Timothy ya. Apakah cara proses pengadilannya sudah berdasarkan peraturan perundangan atau tidak, atau pengadilan atau tidak. Nah, tiga hal itu yang jadi kasasi seperti dan saya Herman ini senior lah, tidak berenang. Yang sudah sangat tahu poinnya yang mana yang akan jadi penegasan, tapi sekali lagi perhatikan dan juga mungkin dengan banding kemarin itu apa saja yang menjadi catatan, karena ini kan bagian dari sistem. Oke, baik, terima kasih Mas Heri. Berarti fokusnya memang kepada ketidakpuasan pada proses peradilan di PN dan PT-nya, itu salah satunya ya, Pak Herman ya? Ya. Baik. Dan apakah hasilnya itu sudah akan diketahui pengajuan kapan, jadwalnya akan seperti apa Pak Herman untuk pengajuan di kasasi ini? Biasanya hukum acaranya gini, kita walaupun sudah mendengar dari TV kemarin ya, tidak melihat masuk di ruangan, tapi formil biasanya itu pemberitahuan itu dari PT itu menurunkan berkas ke PN, Pengadilan Negeri, termasuk putusannya.
Putusan lengkapnya diberitahukan ke Ricky atau penasihat hukumnya. Nah, pada saat 2 minggu, paling lama 2 minggu, Pak. 2 minggu kita telah terima pemberitahuan itu, kita wajib menyampaikan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan begitu juga setelah kita menyampaikan permohonan kasasi 2 minggu itu, tenggang waktunya juga 2 minggu. Wajib membuat memori kasasi. Kalau itu telat, berisiko kita dianggap tidak memanfaatkan upaya hukum itu, Pak. Nah, beda dengan banding. Kalau banding, walaupun kita mengucapkan banding, tapi kalau telat mengajukan memori banding, itu tetap diputus oleh Pengadilan Tinggi. Itu bedanya. Jadi bedanya kita akan lebih saklek, masalah waktu gitu. Jangan telat gitu, Pak. Ini sudah siap ya. Baik, Pak Herman Umar, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami. Mas Heri juga terima kasih atas waktunya, Heri Firmansyah, dan juga Bang Martin Lukas, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo enggan menanggapi soal restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencapresan dirinya. Ganjar tegaskan hal itu merupakan kewenangan dari Megawati. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetes